Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, itu kalimat yang mesti harus kita lisankan sesering mungkin sebagai tanda syukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita sejak kita belum lahir sampai sekarang dan seterusnya, non-stop tanpa berhenti, dan tidak peduli kita sedang taat atau sedang maksiat. Dan satu hal yang tidak mungkin terjadi, kita mampu melepaskan diri dari lautan kenikmatan Allah walaupun hanya 1 detik. Tidak mungkin kita lepas dari lautan nikmat Allah walaupun hanya 1 detik terus-terusan. Maka sudah sewajarnya kalau saya mengucapkan kalimat tahmid bi qauli alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan dikira kalau sudah mengucapkan kalimat tahmid kita lantas disebut bisa mensyukuri nikmat. Karena mengucapkan kalimat tahmid sendiri suatu kenikmatan yang luar biasa sekali. Hadirin rahimakumullah, kalau kita buka-buka Al-Quran tentang Ramadan 183 Al-Baqarah cerita Ramadan, 184 cerita Ramadan, 185 juga cerita Ramadan, 187 cerita Ramadan. Tapi di antara gandengan ayat ini 186 tidak cerita Ramadan. Tapi ayat ini ada di antara ayat Ramadan. Fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, ada di 186. Pada Ramadan itu 183, 184, 185, 187. Ini 186. Cerita mengenai doa, menunjukkan bahwa salah satu fadilah bulan Ramadan itu Allah siap mengabulkan doa orang yang berdoa. Salah satu fadilah bagi orang puasa itu doanya qabul. Nah, mari kita kaji satu ayat 186 surat Al-Baqarah. Wa idza salaka, kata wau artinya dan, menunjukkan ayat ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Kan tidak pernah ada kata dan tiba-tiba di awal. Kata dan itu menghubungkan 2 statement. Ada yang mengawali, terus dihubungkan berikutnya dengan kata dan. Kalau dalam bahasa matematika itu
dan itu interseksi, berarti tidak bisa dilepas. Kalau atau itu kan lepas, satu ini lepas. Tapi kalau dan gandeng renteng, tidak bisa dilepas antara satu dengan lain. Berarti ayat Ramadan dengan ayat 18 ini tidak bisa dilepas. Bulan Ramadan itu adalah bulan berdoa. Mari kita coba menafsirkan. Nafsir itu adalah mengulas makna ayat lebih rinci. Wa idza salakat, tatkala bertanya padamu hai Muhammad ibadi, hambaku, tentang aku ani, fa ini qarib, aku ini dekat. Sampai sini dulu. Apabila kau ditanya hai Muhammad tentang aku ini dekat. Di dalam surat Qaf, surat nomor 50 ayat 16, dekatnya Allah itu lebih dekat Allah tenimbang urat leher kita. Urat leher itu nempel, bahkan paribasnya lebih dekat dengan nyawa gitu. Makanya kalau nyembelih kan di leher, lebih cepat matinya. Ini Allah lebih dekat, aqrabu, lebih dekat lagi dari urat leher. Allah dekat. Pertanyaannya, apakah kita mendekat Allah juga gitu? Ini pertanyaannya. Posisi Allah dekat dan lebih dekat dari urat leher. Pertanyaannya, apakah kita mendekat Allah? Kita punya tetangga gandeng rumahnya, dekat. Mungkin dalam perumahan itu dinding pemisahnya satu kan, untuk berdua. Kalau perumahan kan gitu, dinding. Tapi belum tentu saling mendekat atau satu mendekat dengan yang lainnya. Jadi sudah dekat, tapi belum tentu tetangga ini mendekati tetangga yang lain atau dua-duanya saling mendekat. Belum tentu. Ini Allah dekat. Pertanyaannya, apakah kita mendekat sama Allah atau tidak? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita mendekat dengan Allah, Allah akan lebih mendekat lagi pada kita. Maka hadis qudsi mengatakan kalau kita mendekat satu langkah, sambil jalan Allah sambil lari, mendekat satu hasa Allah sampai tempat, jadi lebih lagi. Hanya saya hormati, kalau dalam masalah doa atau meminta ada dua variabel kan, ada yang diminta, ada yang meminta. Ada yang diminta doanya dan ada yang meminta doa. Dan ini harus berbeda signifikan. Jadi kalau sama-sama kita minta pada yang sama, ya kita tidak akan memperoleh apa-apa. Sama-sama butuhnya. Jadi kita tidak memperoleh apa-apa. Masing-masing akan berpikir tentang kebutuhannya masing-masing. Nah, jadi kalau salah alamat mintanya, nah itu jadi masalah kan itu. Ini yang diminta berarti harus yang lebih dari yang meminta. Harus punya sifat yang mutlak, absolut. Nah, dalam hal ini kita akan munculkan 3 sifat saja. Yang diminta harus punya pengetahuan yang sempurna. Mari kita mencoba berpikir, adakah makhluk yang punya pengetahuan sempurna? Kita sekarang tahu yang ada di masjid, tidak tahu pasti apa yang ada di rumah.
Jangankan di rumah, tidak tahu pasti apa yang terjadi di tempat wudhu. Seorang yang punya disiplin teknik sipil Pahel tidak tahu masalah kedokteran. Yang punya disiplin masalah kedokteran tidak tahu masalah hukum. Manusia tidak pernah ada yang punya pengetahuan sempurna, disebut pintar seperti apapun. Nah, ini yang mendasari doa itu, yakin dulu bahwa yang kita mintai punya pengetahuan yang sempurna, bukan pengetahuan yang lebih dari kita, tidak. Pengetahuan yang sempurna. Bukan hanya masalah yang zahir, yang batin pun, yang ghaib pun harus tahu. Wa indallahi mafatihal ghaib la ya'lamuha illa huwa. Hanya pada sisi Allah lah pengetahuan yang ghaib. Tidak ada yang mengetahui selain Allah. Jin makhluk ghaib. Tapi jangan dikira jin itu tahu masalah ghaib. Jin tidak tahu masalah ghaib. Jin tidak tahu kapan akan terjadi kiamat. Walaupun bagi kita jin itu ghaib. Nah, jadi tidak ada dalam hal ini, hanya Allah yang mempunyai pengetahuan yang sempurna. Sehingga tatkala seorang minta kepada selain Allah pasti salah alamat. Pasti salah alamat. Minta kepada apapun tidak akan mempunyai pengetahuan sempurna. Banyak orang yang minta pertolongan pada jin, dikira jin segala-galanya. Tidak. Kan lebih parah lagi kalau di dalam surat jin ayatnya mengatakan minta bantuan kepada jin itu tidak menambah apa-apa kecuali kesesatan. Nah, pengetahuan sempurna. Sehingga tatkala Allah yang punya pengetahuan sempurna mau ngasih sesuatu, tahu persis apa yang akan terjadi setelah dikasih. Kita ngasih seseorang belum tentu tahu ini apa dampaknya dari kasih ini. Nah, ini pengetahuan sempurna. Setelah punya pengetahuan sempurna, pasti punya kehendak. Kehendak yang sempurna adalah kehendak yang didasari oleh pengetahuan sempurna. Kita punya kehendak. Kenapa? Karena tahu. Tahu di sini ada masjid, maka kita menuju ke sini. Tahu di sini akan ada sholat subuh berjamaah, maka kita ke sini. Tahu di sini ada kajian, maka kita ke sini. Kalau nggak tahu, nggak akan ke sini. Tapi tatkala kita punya kehendak ke sini, apakah kehendak itu dasarkan sempurna? Tidak, belum tentu apa yang terjadi waktu perjalanan dari rumah ke sini. Kita tidak tahu. Kita punya kehendak ingin makan sesuatu makanan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah makan itu. Kehendak tidak sempurna. Nah, yang ketiga, setelah punya kehendak, dia harus punya kekuasaan untuk merealisasikan kehendak itu. Kita punya kehendak. Belum tentu kehendak kita dapat terrealisir. Terlalu banyak kehendak kita yang tidak bisa direalisir oleh kita sendiri yang punya kehendak. Siapa yang punya kehendak adanya pandemi? Semua ingin punya kehendak tidak ada pandemi. Bahkan pada awal-awal pandemi teorinya mengatakan 3 bulan selesai. 3 bulan selesai. Kehendak manusia padahal canggih-canggih itu kan. Dari situ canggih-canggih tidak mampu terrealisir.
Jadi percuma kita minta pada seseorang yang dia punya kehendak tapi tidak punya kemampuan untuk merealisasikannya. Pingin ngasih tapi tidak ada, gimana ngasihnya? Bukan tidak ingin ngasih, tadi tidak mampu untuk merealisasikan, percuma. Yang punya pengetahuan sempurna, yang punya kehendak yang sempurna, yang didasari pengetahuan sempurna dan mampu merealisasikan semua kehendaknya hanya Allah. Jadi minta pada selain Allah tidak rasional, salah alamat. Ini sifat Allah, wajar. Nah, jadi di sini tidak ada lagi tergantung kepada selain Allah. Siapapun orangnya, siapapun dia, sebesar kekuasaannya, sebesar apapun, tidak layak kita minta dan bergantung pada orang. Kita teruskan. Allah mengabulkan, punya kehendak mengabulkan orang yang berdoa. Allah punya kehendak mengabulkan orang yang berdoa. Dan Allah punya kemampuan merealisasikan doanya. Klop. Kehendak Allah didasarkan kepada pengetahuan yang sempurna. Allah tahu persis kalau Allah ngasih sesuatu apa akibatnya. Mungkin kita yang tidak tahu sok kemelinti. Allah kasih A, pikiran kita B yang baik. Pengetahuannya tidak bisa dibandingkan kan? Seperti pengetahuan orang tua dengan anak. Anak minta es waktu sedang pilek. Pengetahuan sing anak pokoknya minum es enak seger. Pengetahuan orang tua ini kalau minum es si anak akan parah pileknya. Tidak dikasih, si anak ngeyel, ibuku pelit, kan gitu. Seringkali kita berdoa sama Allah, kok nggak dikasih-kasih? Yang disalahkan Allah, nggak kabul doanya. Bukan tidak kabul, Allah tahu persis bagaimana yang terbaik untuk yang berdoa. Ingat, kehendak Allah didasarkan pengetahuan yang sempurna. Jadi tidak asal ngasih. Dan bukan berarti tidak kuasa Allah. Sangat kuasa. Ngabulkan Allah sangat kuasa. Tapi tidak berkehendak karena menurut Allah tidak baik. Pasti tidak. Qulillahummal malikal mulki tutil mulka man tasawwa ta'dil mulka man tasawwa tu'izu man tasawwa biyadikal khair. Semuanya Allah. Ngasih kuasaan Allah, menarik kuasaan Allah, menghinakan Allah, memuliakan Allah. Tapi semua biadikal khair. Mungkin kita tidak mampu memahami bahwa pengetahuan Allah sempurna dan didasarkan pada mana yang terbaik untuk kita. Sehingga kita makso. Bukan tidak dikabulkan. Allah mengabulkan kita saat ini kondisi kita sekarang ini sudah Allah kabulkan seperti ini. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Jangan suka mengatakan doa saya tidak dikabulkan. Karena Allah jadinya ud'uni fastajib lakum. Berdoalah nanti aku yang akan ngabulkannya. Nah, ini Allah pasti kabulkan. Wah, Allah tidak mampu, tidak ada. Air laut rasanya asin. Tidak berarti Allah tidak mampu merubah air laut jadi tawar. Hanya Allah tidak berkehendak merubah air laut jadi tawar. Demi siapa? Demi kebaikan makhluknya. Coba bayangkan kalau air laut tawar, nggak nyaman di dunia ini. Baunya seperti apa? Begitu masuk air laut asin, semua kotoran masuk ke laut, nggak masalah dalam kehidupan kita.
Nah, ini kita teruskan. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ini kewajiban kita yang berdoa. Penuhilah kewajibanmu padaku dan imanlah padaku. Ini jadi tatkala kita butuh sama Allah, yang dituntut Allah ngabulkan doa, kewajiban kita terlupakan. Nah, jadi kalau terus iman kita juga tipis. Semua yang terjadi sunatullah dan berlaku objektif. Jangankan yang rasional, yang tidak rasional pun Allah mampu mengabulkan. Sebuah kisah Nabi Zakaria sudah tua, sudah ubanan, tulang sudah lemah, istrinya pun sudah tua, mandul lagi. Jangankan sudah tua, yang mandul masih muda pun secara rasional tidak mungkin punya anak. Nabi Zakaria sholat. Allah ngutus malaikat Jibril, Zakaria doamu kabulkan. Nabi Zakaria minta kasih tanda buat saya bahwa istri saya betul-betul mengandung. Kamu tidak akan bicara 3 hari kepada manusia. 3 hari Nabi Zakaria tidak mampu berbicara dengan manusia. Dengan manusia, tatkala bicara dengan Allah dengan tasbih tahmid keluar suaranya. Karena tandanya hanya tidak mampu bicara dengan manusia. Sehingga tatkala bicara dengan Allah mengucapkan tahmid, tasbih keluar suaranya. Istri Zakaria hamil dengan kekuasaan Allah, padahal Zakaria sudah tua, istrinya sudah tua, ditambah mandul. Gampang bagi Allah, bukan hal yang susah. Dan ini akan berlaku kepada siapapun, bukan Zakarianya. Berlaku siapapun, asal syarat-syarat kita bisa memenuhi seperti yang dilakukan oleh Zakaria. Kewajibannya dipenuhi, imannya kuat. Dari segi iman aja kita kadang-kadang berdoa tidak mengimani doa kita. Kita datang ke rumah sakit, nengok orang sakit, yang kita tahu orang sakit itu secara medis tidak bisa diobati. Di depan orang sakit kita berdoa, ya Allah, sembuhkanlah penyakit teman saya ini, saudara saya ini. Engkau maha penyembuh ya Allah, tidak ada bisa menyembuhkan kecuali Engkau. Amin. Fatihah. Keluar dari sana langsung ucapannya, apa ya bisa sembuh ya. Sudah seperti itu, padahal baru saja berdoa minta disembuhkan oleh Allah. Kan kita yakin imannya di mana kan gitu. Imannya di mana? Punya utang misalkan, ya Allah, lunasilah utang saya Allah gitu. Amin. Fatihah. Terus cerita sama keluarganya, apa ya bisa lunas ya, asetnya kurang, pendapatnya segini apa. Coba. Jadi imannya kita pada isi doa kita sendiri itu boleh katakan tipis sekali. Gimana bisa kabul? Zakaria, ini kan Zakaria itu yang membesarkan Maryam. Siti Maryam itu anaknya Imron, istrinya bernazar kalau melahirkan nanti anaknya akan diwakafkan ke masjid. Tapi Allah ngabulkan, walaupun anaknya itu perempuan. Maryam ada di mihrab yang membesarkan Zakaria. Setiap Zakaria masuk ke mihrab sudah ada makanan tersedia. Dan luar biasa makanan yang ada di Siti Maryam waktu kecil itu, kalau waktu musim dingin, makanan yang tersedia adalah makanan waktu musim panas, berarti mahal, istimewa.
Kalau musim durian kan durian murah. Kalau musim mangga murah gitu kan. Jadi selalu seperti itu. Melihat seperti itu Zakaria bertekad, tidak mungkin Allah tidak ngabulkan saya. Siti Maryam aja dikasih makanan yang tidak rasional gitu. Dia berdoa, keyakinan yang mantap. Nah, ini tuntutan berdoa. Kewajiban kita pada Allah terpenuhi, imannya kuat. Allah pasti ngabulkan, itu sudah sunatullah. Sudah sunatullah. Ibrahim alaihissalam, sunatullah yang kita ketahui, api membakar. Tapi Ibrahim tidak terbakar. Akan berlaku seperti kita seperti itu kalau syarat-syarat yang dipenuhi oleh kita sama dengan yang dilakukan oleh anak Ibrahim alaihissalam. Nah, hanya saya hormati, memang Ramadan itu mengabulkan doa. Tapi kita sendiri pelaku yang berdoa, apakah kewajiban sama Allah dipenuhi? Apakah imannya kuat? Ini dipertanyakan. Seringkali justru yang banyak dipersalahkan adalah Allah. Allah nggak ngabulkan. Wah, Allah tidak sayang pada kita, bukan memperbaiki kita, tetapi Allah yang disalahkan. Allah siap mengabulkan yang berdoa dengan pengetahuan Allah, dengan kekuasaan Allah. Sekarang kewajiban kita hanya seperti keinginan Allah, pasti Allah kabulkan. Sunatullah akan berlaku secara objektif untuk semuanya. Nah, jadi inilah yang harus kita lakukan, mendekat sama Allah. Kewajiban kita terpenuhi, imannya semakin kuat. Doa apapun mohal tidak dikabulkan, mohal, karena janji Allah itu lebih pasti tinimbang 2 tambah 2 sama dengan 4. Janji Allah lebih pasti tinimbang 2 sama dengan 4. Mung syarat-syaratnya penuhi. Itu permintaan Allah dan sallallahu. Kemudian kewajiban kita iman padaku. Insya Allah semuanya Allah kabulkan. Mudah bagi Allah, nggak ada yang susah. Mungkin bagi kita masalahnya gede banget itu. Bagi Allah nggak ada masalah yang gede. Gampang bagi Allah. Nah, jadi mari kita evaluasi diri kita, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang mendekat sama Allah, yang Allah sudah dekat itu. Dan penuhi kebijakan kita, iman kita, insya Allah semua doa akan kabul. Selalu akan seperti itu. Dan setiap kabul doa kita bukan menjadikan kita sombong takabur, akan menjadikan kita tambah iman, tambah tawadu sama Allah. Hari yang saya hormati, marilah kita mengevaluasi diri kita supaya betul-betul kita itu memposisikan bahwa kita ini orang yang butuh, orang yang tidak akan bisa buat apa-apa tanpa perlindungan Allah. Berlakulah sebagai hamba. Allah itu tidak tegelan, Allah itu halim, tidak tegel melihat hambanya yang selalu mendekat dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi untuk minta. Allah tidak kabulkan, tidak mungkin terjadi. Mudah-mudahan kajian ini bisa jadi lambaran, jadi wasilah. Allah mengabulkan semua doa-doa kita, Allah memaafkan semua dosa-dosa kita, Allah mensolusi semua masalah kita, Allah menyembuhkan semua penyakit kita, Allah menjadikan semua jalan hidup yang kita lalui menjadi gampang, lancar, dan mudah-mudahan Allah yang membulak-balikan hati, menetapkan hati kita ada dalam dinnya, tetap hati dalam ibadah, dan tidak membelokkan lagi setelah Allah memberi petunjuk kita, istiqamah ala dinil sampai akhir hayat, dan akhirnya kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah, dicatat seorang syuhada, masuk jannatul firdaus tanpa hisab, mulia fi dunya, mulia fil akhirah, mulia depan Allah wa makhluk. Dua ini berlaku juga untuk anak-anak, cucu kita, dan sesuatu kita dan teman-teman kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.